Kalau kita bicara mengenai bisnis retail di Indonesia ini berkembang sangat pesat. Pertumbuhannya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Dan diperkirakan retail sales akan tumbuh sebesar 27,7% hingga tahun 2016. Dan hal ini tentu saja merupakan daya tarik bagi para pelaku bisnis untuk ikut terjun meramaikan pertarungan. Di sisi lain, kejadian ini merupakan tantangan bagi bisnis retail untuk dengan cermat memperlakukan dirinya sebagai sebuah brand karena persaingan di sektor retail yang akan semakin marak dan semakin ketat. Pak Sakti, kalau berbicara mengenai bisnis retail di Indonesia, diperkirakan ini akan tumbuh sebesar 27,7% hingga tahun 2016 nanti. Satu angka yang bisa dikatakan sangat luar biasa, Pak ya. Betul. Ini kalau berbicara mengenai pertumbuhan dari tahun ke tahun yang cukup signifikan, sebenarnya faktor penyebabnya apa sih Pak sehingga bisnis retail bisa dikatakan tumbuh subur di Indonesia, Pak? Sampai seperti ini ya fenomenanya. Oke, terima kasih Mas Santo. Pertama kita lihat dulu beberapa fakta yang sederhana ya. Bahwa kalau kita lihat pertumbuhan retail bisnis di Indonesia, mungkin kalau kita lihat misalnya kurun waktu 5 tahun terakhir, dari data yang kita miliki pada tahun 2005 itu mungkin angkanya sekitar 42 triliun ya. Tapi hanya dalam waktu kurang lebih 5 tahun di tahun 2011 dia sudah mencapai angka 120 triliun. Berarti kalau kita lihat konteks perkaliannya kurang lebih dia bertumbuh 300% hanya dalam waktu 5 tahun ya. Ini sangat fenomenal ya. Elemen-elemen apa yang mempengaruhi ini ya? Tentu yang pertama harus kita lihat adalah buying power. Karena kalau kita lihat di Indonesia landscape dari the middle class itu sudah mencapai kurang lebih 40%. Dan dari kelompok usia sendiri saja kita bisa lihat bahwa kelompok umur antara 20 sampai kurang lebih 29 itu sudah kurang lebih sekitar 42 juta sendiri. Artinya kalau kita lihat dari segi umur ini kelihatan betul ya, kalau dalam istilah yang sederhana, istilahnya dia mulai melek, dia bisa lihat bahwa ternyata banyak opsi, kemudian dia punya buying power, terutama mereka yang katakanlah first time jobber ya, baru pertama kali bekerja, mereka melihat bahwa dengan adanya uang yang dia miliki, ternyata pilihan semakin banyak. Kemudian kalau kita lihat dari segi population growth sendiri, memang terlihat bahwa walaupun di Indonesia saya lihat pertumbuhannya masih dalam kecepatan yang wajar, tapi dari segi absolut volumenya aja sudah seperti apa gitu ya. 40% dari sekitar 200 sekian juta itu kan kurang lebih masih mendekati 100 juta ya. Berarti dengan buying power sedemikian, kemudian usia dan lain sebagainya, ini adalah faktor-faktor yang sangat mempengaruhi. Belum lagi kalau kita lihat misalnya kekuatan dari income per kapita yang memang sudah jelas bertumbuh, dan kita tahu beberapa tahun terakhir Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi walaupun di beberapa dunia negara-negara lain itu mungkin mengalami negatif growth. Kita positive growth. Berarti banyak sekali contributing factor yang mempengaruhi pertumbuhan retail yang begitu luar biasa. Belum lagi Mas kalau kita lihat misalnya munculnya atau bukan hanya muncul tapi maraknya pertumbuhan dari segi misalnya pengguna internet. Nah, kenapa kok ini jadi penting? Karena mereka terekspos. Ya. Kalau mereka sudah terekspos, berarti yang tadinya mungkin tidak cari, tapi perlahan-lahan dia mulai cari misalnya. Dia masuk toko A, masuk toko B, aku mau dong ini, mau dong itu gitu ya. Dan para pelaku bisnis itu cukup jeli untuk membaca gitu ya, bahwa yang tadinya mungkin tidak dicari, sekarang malah jadi dicari. Mulailah muncul opsi-opsi yang begitu banyak, mulai dari sektor makanan, kemudian minuman dan retail-retail lain, termasuk misalnya di landscape finansial misalnya retail banking jadi lebih banyak. Kita tahu banyak yang sudah mulai berganti haluan ya. Tadinya dia corporate banking, dia sekarang menjadi retail banking. Nah, kenapa kok retail itu menjadi fenomenal? Karena memang walaupun kalau kita lihat tidak hanya dari buying power, tapi dari apa yang dia bisa beli, mungkin dari jumlah pastinya lebih besar walaupun marginnya lebih kecil. Tapi volume ini biar gimana pun tidak bisa didiamkan begitu saja ya. Karena kalau dia tidak masuk, yang lain pasti akan masuk juga. Jadi faktor-faktor yang tadi saya sebutkan itu memang mempunyai peran yang sangat besar untuk membantu pertumbuhan yang begitu tinggi, dan belum lagi ditambah unsur saya tidak bisa bilang budaya atau kultur ya, tapi memang orang Indonesia itu senang sekali kalau bisa membeli
barang-barang yang misalnya katakanlah bermerek ataupun yang mungkin tidak hanya dari Indonesia tapi luar negeri. Jadi para investor-investor dari luar ini juga melihat, wah mungkin inilah ladang yang tepat gitu ya. Jadi kalau kita campur ini jadi satu nih Mas, taruh dalam satu baskom gitu ya, contributing factor ini semua jadi satu ya, terjadilah ledakan yang kita lihat dengan begitu fantastis. Jadi angka 27,7% itu jangan-jangan mungkin angka yang pesimis, bukan angka yang optimis. Jadi biasanya data itu kan tidak bisa secara akurat ya, tapi kurang lebih kalau saya lihat mungkin angka itu termasuk angka pesimis. Oke, ini menariknya terjun ke bisnis yang satu ini di mana sih Pak Sakti? Saya kira banyak ya. Yang pertama kalau kita lihat dari animo masyarakat secara umum ya. Karena kalau kita bicara retail itu kan berarti kita bicara yang jamak ya, yang banyak tersedia di mana-mana dan yang opsinya muncul. Jadi sekali lagi orang Indonesia memang senang sekali gitu ya lihat pilihan-pilihan. Kalau zaman dulu mungkin semuanya terbatas misalnya. Saya masih ingat zamannya TV aja Mas. Dulu itu mungkin cuma ada satu. Ya. Tapi begitu terus dibuka regulasi bahwa ini boleh, nah mulailah bermunculan yang namanya exposure ya. Kita terekspos dengan banyak pilihan melalui iklan dan lain-lain, dan karena mungkin datang dari suatu kondisi yang tadinya semuanya tidak boleh, terus sekarang semuanya jadi boleh gitu ya. Jadi tiba-tiba kelihatan bahwa setiap orang itu ternyata punya preferensi yang berbeda-beda. Jadi inilah yang menurut saya sangat kondusif terhadap kondisi yang kita lihat sekarang ini. Oke, ini kan di sisi lain juga merupakan tantangan Pak Sakti ya, bagi bisnis retail untuk dengan cermat memperlakukan dirinya sebagai sebuah brand. Betul. Pengamatan Pak Sakti selama ini bagaimana Pak kondisinya? Begini, yang pertama pada waktu bisnis seperti ini menjadi marak, menjadi begitu banyak pemainnya, tendensinya Mas terjadi yang namanya komoditisasi. Jadi artinya yang tadinya benda yang sama karena jumlahnya lebih sedikit dan pemainnya lebih sedikit dan tidak banyak yang mampu membeli karena buying power mungkin lebih rendah. Itu secara otomatis begitu buying power meningkat, pilihan makin banyak, para pemain yang tadinya menikmati gitu ya, cuma ada aku nih gitu ya, atau cuma ada 3-4, sekarang mulai berpikir lebih keras. Yang kelihatan misalnya yang paling umum aja seperti misalnya department store. Kalau dulu mungkin cuma ada jumlahnya sekian, kita tahu dari data bahwa pertumbuhan retail department store, supermarket, apalagi sekarang ada konsep misalnya hypermarket dan lain sebagainya, secara otomatis akan memaksa. Nah ini bisa kita lihat kalau di level retail seperti supermarket misalnya. Supermarket sekarang menurun ya. Itu ada negative growth ya, hampir 17%. Di mana hypermarket dan convenience store malah justru lagi marak-maraknya gitu. Jadi ini merupakan satu fenomena di mana zaman dulu misalnya kita nggak lihat tuh yang namanya hypermarket. Konsep itu nggak ada di Indonesia gitu ya. Tapi begitu orang tahu misalnya bahwa price itu sekarang bisa ditekan dengan munculnya banyak pemain, hypermarket jadi lebih berjaya. Kenapa? Karena dia bisa menjualnya dengan jumlah yang lebih besar, istilahnya grosiran lah gitu ya. Supermarket agak susah gitu, dia nggak bisa jualnya langsung dengan bulk yang begitu banyak, tempatnya tidak memungkinkan. Jadi preferensi masyarakat yang tadinya biasa ke sini, dia melirik ke kiri, oh ternyata di situ bisa lebih murah dan sebagainya. Malah saya tahu ada beberapa yang berani menjanjikan gitu ya. Kalau harga kamu bisa temukan di tempat lain lebih murah, kita bayar bedanya gitu. Artinya ini merupakan suatu kondisi yang begitu nyata di depan masyarakat kita yang membuat dia jadi lebih mudah. Jadi pelaku-pelaku ini harus betul-betul berpikir ya, saya tuh punya posisi nggak? Gitu. Karena kalau udah jadi komoditas, sama kayak teorinya sembako lah istilahnya gitu ya. Beras A dan beras B bedanya di mana sih Mas? Pada akhirnya memang harusnya berada di konteks brandnya. Jadi dia harus betul-betul cermat untuk melihat dia punya nggak mind share itu, dan bagaimana dia melebarkan mind share-nya supaya walaupun tekanan kompetisi tetap tinggi, dia masih bisa bertahan di dalam mind share. Oke,